Assalamualaikum hai Indonesia. Vivo resmi merilis Vivo V29 5G, penerus dari Vivo V27 5G yang sebelumnya cukup sukses di pasar Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah pengguna Vivo V27 5G perlu upgrade ke Vivo V29 5G? Langsung saja, inilah perbandingan lengkap dari Vivo V27 5G dan Vivo V29 5G dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, Vivo V27 5G dan Vivo V29 5G memiliki bahasa desain yang masih sangat mirip. Lebih dulu hadir, Vivo V27 5G membawa tampilan back cover yang dibuat melengkung di sisi kanan kiri sehingga akan lebih nyaman untuk digenggam dan finishing warnanya pun juga nampak mewah. Modul kamera Vivo V27 5G berukuran besar dan lensa kameranya disusun secara vertikal lengkap dengan LED flash berbentuk lingkaran di bagian tengah atas. Vivo V29 5G juga masih menyajikan back cover yang dibuat melengkung di sisi kanan kiri dan finishing warnanya juga masih mirip namun dengan warna yang lebih ceria. Pembeda berada pada bagian dalam modul kameranya yang meskipun tetap berukuran besar dengan bentuk yang sama, namun penempatan lensa kamera dan LED flash dibuat berbeda. Beralih ke bagian depan, Vivo V27 5G dan Vivo V29 5G bisa dikatakan nyaris identik. Vivo V27 5G dan Vivo V29 5G menampilkan gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Spesialnya, layar ini dibuat melengkung di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya tampak lebih mewah. Luasnya mencapai 6,78 inci dengan panel berjenis AMOLED dan sudah mendukung refresh rate mencapai 120 Hz. Untuk sensor fingerprint, keduanya telah menempatkan di dalam layar. Di sektor layar, kedua smartphone ini bakal memberikan pengalaman yang masih identik, namun untuk tampilan back cover ini tentu saja kembali pada selera masing-masing konsumen. Kemudian kemiripan tersaji pada bagian kamera. Vivo V27 5G mengusung kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan menggunakan sensor custom oleh Vivo yang diberi nama Sony IMX766V. Kamera ini sudah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Kemudian kamera lainnya adalah kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Vivo V29 5G memang juga sama-sama mengusung kamera utama beresolusi 50 megapiksel, namun disebut menggunakan sensor Samsung GN5 yang juga sering digunakan pada smartphone kelas atas. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan stabilisasi OIS. Sementara kamera lainnya masih sama, yakni kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Kemudian untuk kebutuhan selfie, Vivo V27 5G dan Vivo V29 5G sama-sama mengusung kamera beresolusi 50 megapiksel autofocus dan kedua smartphone ini telah sama-sama support perekaman video maksimal hingga resolusi 4K 30 fps. Urusan kamera, kedua smartphone ini memiliki fleksibilitas yang masih sama baiknya. Di bagian dapur pacu, seperti yang diketahui, Vivo V27 5G menggunakan prosesor dari MediaTek yakni Dimensity 7200. Prosesor yang sudah terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer dan tentunya memiliki performa dan efisiensi daya yang baik. Sementara Vivo V29 5G justru lebih memilih kembali menggunakan produk lama dari Qualcomm yakni Snapdragon 778G. Prosesor yang masih terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang terkenal dengan performanya yang stabil. Namun meskipun begitu, MediaTek Dimensity 7200 5G pada Vivo V27 5G tentu saja sedikit lebih diunggulkan meski perbedaannya tak terlalu signifikan. Lanjut pada bagian daya, meski Vivo V27 5G dan Vivo V29 5G sama-sama dibekali baterai berkapasitas 4600 mAh, namun Vivo V29 5G kini memiliki teknologi pengisian yang lebih cepat berdaya maksimal hingga 80 Watt, berbanding 66 Watt pada Vivo V27 5G. Namun urusan fitur pelengkap keduanya masih nyaris sama. Baik Vivo V27 5G maupun Vivo V29 5G sama-sama masih dibekali dengan single speaker saja. Ada NFC namun jack audio tetap tak disematkan. Namun Vivo V29 5G sedikit lebih diunggulkan berkat adanya sertifikat IP68. Terakhir harga.
Vivo V27 5G di toko online resmi Vivo Indonesia dijual dengan harga Rp5.999.000. Namun di toko online pihak ketiga, smartphone ini banyak dijual dengan harga kisaran Rp5,3 juta dengan memori 8/256 GB. Sementara Vivo V29 5G baru hadir di beberapa negara. Seperti di Ceko, Vivo V29 5G dijual dengan harga Rp11.999 atau jika dirupiahkan sekitar Rp8,3 juta. Sebagai catatan, harga di pasar Eropa biasanya memang jauh lebih tinggi dari harga di pasar Asia, termasuk di pasar Indonesia. Sayang hingga saat video ini dibuat masih belum diketahui kapan smartphone ini akan hadir di pasar Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pengguna Vivo V27 5G perlu upgrade ke Vivo V29 5G? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.